Video ini berisikan kata-kata kasar, opini pribadi dari pribadi dan juga kesetujuan kami. Mohon jangan menggunakan dan menanggapi seri-seri jokes maupun teori yang kami terangkan di sini. Karena walaupun kami tampak pintar, kami adalah tampak pintar lebih dari itu. Bagi yang nonton anak-anak, mohon akan dapat mendampingi dan dijelaskan mengenai bercanda yang kami utarakan. Halo guys, balik lagi sama gue Sugi. Kali ini gue bakal ngupload part 2 dari yang podcast yang kemarin ya. Masih dengan teman imajiner saya dan juga teori konspirasi yang kemarin masih dibahas. Oke, kalau kalian suka jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe. Oke, selamat menonton. Oke, Mr. Pai, tadi kan Anda bilang diduga gitu ya, katanya di balik tembok itu menurut versi orang Amerika itu kan ada extraterrestrial itu. Nah, jadi Anda percaya tentang hal itu? Percaya? Saya tidak percaya tentu kalau Anda bertanya seperti itu. Tapi menurut Fred Ernie itu dari Jerman katanya. Jadi sisa-sisa perang dunia kedua itu mereka emang hit itu dari sejarahnya dia emang tergila-gila sama yang namanya misi, sama dia juga mengadakan explore juga untuk ke kutub situ. Ini kan terbangun base di sana dan yang Admiral Byrd itu pas lagi selesai dia melakukan explore itu yang pesawat yang nyerang dia itu katanya sisa-sisa dari pesawat si Jerman. Emang faktanya si Jerman itu pernah bikin pesawat yang mirip UFO terbang itu. Kalau Fred Ernie mempercayai kalau misalkan Roswell itu juga emang salah satu pesawat Jerman, bukannya alien. Kenapa tidak ada yang berhasil menemukan bekas-bekas runtuhan itu gitu? Kenapa ditutup-tutupin? Kenapa? Maksudnya bekas-bekas Jerman gitu maksudnya? Iya, itu balik tembok ke situ. Karena itu emang luas pisan katanya, luas dan emang tersembunyi. Namanya juga dia bangun markas rahasia di sana. Gimana sih Anda? Rahasia, bukan markas, tidak rahasia. Gimana sih Anda? Seluruh penjuru bumi ini sudah berhasil dieksplor oleh manusia. Harus tidak ada lagi yang namanya rahasia, kecuali bawah laut. Bawah laut itu ada daerah-daerah yang belum dieksplor manusia. Inilah yang namanya konspirasi. Inilah kemunculan kerangka berpikir teori konspirasi. Anda mempertanyakan itu, keluarlah antitesis dari situ, yaitu teori konspirasi ini. Begitu, Anda sudah S2 berarti? Saudara Mr. V. Apa? Apakah Anda sudah S2? Saya S3, Pak. SD, SMP, SMA. Baiklah, karena antitesis itu bisa S2 kan, Pak? Itu dialeka Pak Sugiharto. Maksudnya bukannya tesis dari situ ya, maksudnya tesis bukan tesis harafiah. Tesis ini tesis dialeka, maksudnya proses dialeka. Anda tidak bisa nyolot dong, nada Anda biasa saja. Memang Sugi ini otaknya agak nggak nyampe. Oh begitu. Iya. Analogi dianggap sebagai kenyataan. Aduh. Anda gimana sih? Gimana Anda moderator? Anda mau ngejokes? Anda mau ngejokes tapi tidak lucu, Sugiharto Wibowo. Tahu? Anda jangan nyolot ya, tolong. Identitas Anda di tangan saya. Apakah perlu dibuka di sini? Oh, apa? Siapa? Ya, jadi Mr. Small Pie, yang saya ingin tanyakan, kenapa ujung bumi itu katanya tembok es? Itulah misterinya, Mr. V. Itulah Mr. V seolah-olah pintar, tapi ternyata menghina saya kurang pintar, ternyata begitu juga, Pak. Saya kan kerjanya untuk membantah Mr. Small Pie. Ya, Pak. Baik, saya Pak. hanya menyesuaikan otak saya dengan otak Mr. Small Pie. Mopi. Anda kurang ajar sekali. Anda kurang ajar sekali ya. Iya. Saya sesuaikan otak saya dengan Anda. Itu tembok itu. Kalau Anda mempertanyakan itu, Anda sama saja mempertanyakan kenapa ada
manusia? Itu kan pertanyaannya susah. Itu masih misteri. Anda tuh gimana sih? Itu kan masih misteri. Anda nggak bisa kenapa ada tembok es. Itu teorinya, bangsat. Jadi ujungnya itu dikelilingi tembok es menurut Anda. Bukan menurut saya, menurut Anda kan flat earth. Bukan. Oke, cukup soal tembok es. Gue mau coba nanya yang lain nih. Menurut Anda, kenapa manusia ada? Saya flat earth-nian itu katanya, ini saya kenapa Anda kembali ke sana lagi? Enggak. Anda ngotot sekali dengan konsep itu. Menurut flat earth-nian, yang dalam kutip bukan saya, tidak tidak mempercayai namanya gravity. Hah? Tidak mempercayai namanya gravitasi. Tidak percaya gravitasi. Karena Anda gravitasi itu tidak ada. Ya, itu bukan menurut saya. Kau flat earth-nian. Gravitasi itu tidak ada. Yang ada itu namanya elektromagnetik. Gitu. Mereka itu mempercayai itu elektromagnetik. Jadi gravitasi apa korelasinya dengan flat earth? Korelasinya itu sebenarnya itu karena pembohongan secara global. Ini namanya pendustaan, gitu katanya. Itu gue jelasin dulu gravitasi lagi ya. Gravitasi itu emang menurut Einstein juga tidak bisa, sebelum dia mengeluarkan teori relativitas, dia nggak bisa ngejelasin itu artinya gravitasi. Akhirnya keluarlah namanya teori relativitas, baru bisa dijelasin itu namanya gravitasi, gitu. Jadi nggak ada tuh katanya kita tuh bisa nempel di bumi ini nggak bisa. Nggak ada gaya hisap, nggak ada. Di fisika tuh adanya gaya dorong. Dan apa yang ngedorong kita buat nempel di sini gitu? Nah, nggak ada. Dan nggak ada yang bisa ngejelasin. Jadi kuat mungkin, Pak. Newton itu katanya mengada-ngada. Pas lagi dia tidur di bawah pohon, terus ada apel jatuh. Oh, ini gravitasi. Itu katanya mengada-ngada. Dia cuman bilang ini gravitasi, tapi nggak bisa ngejelasin cara kerjanya. Dan rumus gravitasi yang beredar di fisika sekarang itu katanya juga nggak universal, padahal dia ada konstantanya, katanya konstanta gravitasi. Padahal namanya konstanta gravitasi universal, harusnya bisa dipakai di semua benda kan, tapi faktanya dia nggak bisa ngejelasin kenapa benda cair bisa benda yang itu benda cair bisa tenggelam, benda yang berat bisa tenggelam di air gitu. Terus benda yang kayak awan tuh bisa dia tetap ngambang gitu, tapi nggak bisa dijelasin tuh kenapa gitu. Itu katanya gitu kan? Enggak ya? Oh ya, itu katanya sebenarnya kalau kata flat earth-nya itu sebenarnya bukan gravitasi tapi massa jenis. Jadi kalau massa jenisnya lebih berat daripada mediumnya pasti dia tenggelam. Iya, tapi itu kan sama berkorelasi dengan gravitasi lah. Tapi itu bukan gravitasi katanya. Tapi kalau tidak ada gravitasi kan ngambang, maka massa itu juga bakal ngambang. Gimana? Kalau misalnya tidak ada gravitasi, berarti kan seberat apapun benda itu bakal ngambang. Kalau memang teori gravitasi itu ada. Kalau kata dia, kalau flat earthian, itu ada namanya elektromagnetik yang menarik. Itu bukan gravitasi, tapi elektromagnetik gitu. Gitu, secara teori. Dan si Einstein juga nggak bisa ngejelasin tuh gimana gravitasi setelah keluar namanya teori relativitas. Katanya teori relativitas itu yang bikin kita nempel di sini bukan gravitasi tapi ruang dan waktu yang bengkok katanya. Jadi dia neken dari atas ruang angkasa kita, neken bengkok kita buat nempel di situ. Dan bentuknya tuh kayak selimut. Jadi si bumi juga sebenarnya kata si Einstein, atau kalau gua salah ini ya diperbaiki katanya. Si bumi ini yang dia muter sesuai orbitnya itu juga bukan dari gaya tarik menarik, tapi dari si ruang dan waktu ini dia si ruang waktu ini kayak selimut. Jadi lo bayangin selimut terus ada matahari di tengah. Jadi dia kan
neken ke bawah tuh. Mr. Nah, V itu jadi kepala Anda ngebentuk nongol. jadi ngebentuk buletan gitu, dan si bumi ini dia kayak selimut itu muter-muter gitu. Nah, jadi bukan karena gaya tarik menarik gitu. Sentrifugal. Ya, jadi kata kaum flat earthian, kalau kenapa yang tidak dijelaskan? Nama dijelasannya gravitasi. Karena kalau pola pikir mereka, kalau ini dijelaskan dari awal, mereka bakal mempertanyakan yang namanya hukum gaya tarik menarik gitu. Sebenarnya nggak ada, dan ujung-ujungnya ke bumi, bentuk bumi bulat tuh nggak ada. Gitu. Ya, sekian, capek saya ngomongnya. Jadi menurut Anda, kalau bentuk bumi itu tidak bulat, kalau bumi itu bulat, tidak mungkin teori yang Anda bicarakan tadi tidak mungkin benar begitu. Gimana? Anda ngomongnya mutar. Jadi gini maksudnya. Panjang sekali Anda ya. Mentang-mentang tadi banyak omong, masa pintar langsung. Anda ngomongnya mutar. Anda apa? Anda ini gaya tarik menarik. Anda gravitasi mutarnya. Anda konspirasi. Ini nggak ada hubungannya sama flat earth sama earth bulat. Ya, gimana Anda jadi bertanya apa? Coba tolong diperjelas ya. Jadi apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Dia tadi ada ngomong sama flat earth. Hubungannya mana sama flat earth? Gaya gravitasi sama flat earth apa hubungannya? Iya, maksudnya gaya gravitasi sama flat earth. Iya, kalau lu tidak ada gaya gravitasi, lu harus mempertanyakan yang namanya bumi bulat. Maksudnya kan konsep dasarnya bumi bulat tuh kan dia ada gravitasi gitu dah. Maksudnya gitu, di situ poinnya maksudnya. Oh. Wah, Anda emosian sekali ya, tolong. Apa flat earth semuanya seperti ini? Apa saya kan bukan flat earth. Mungkin kalau dia adalah flat earth mungkin seperti ini. Itu flat face, tolong. Oh iya. Ya, Anda lucu ya. Anda mencoba melucu, tapi tidak lucu itu. Oh iya, siapa? Ya. Tolong, saya mau coba nanya satu, Bung Pai. Kalau misalnya, tadi kan sempat diungkap ya, alasan manusia ada belum tahu segala macam. Menurut Anda, siapa yang menciptakan manusia? Menurut saya lah ya. Menurut Anda? Saya secara pribadi. Iya, secara Anda pribadi. Siapa yang menciptakan manusia? Iya. Kalau saya sih percaya dari ini ya, Big Bang. Jadi Big Bang yang di Korea. Evolusi. Oh, bukan Bang ya. Anda mau ngelucu juga nggak lucu, bangsat. Iya ya. Ini science. Anda itu taunya Big Bang Korea. Ini science. Baik, Pak. Ya, saya percaya science. Siapa? Darwinisme. Berarti Anda tidak percaya Tuhan? Oh, kalau pemahaman tua, ini beralih loh. Ini dari konspirasi kepada religion ya. Anda beralih loh nih. Saya sebelum menjelaskan ada konspirasi agama juga. Tidak, saya tidak pernah bilang seperti itu. Saya agama bilang. Itu konspirasi, saya tidak pernah bilang. Nah, maksudnya kan ada konspirasi tentang agama juga ada gitu. Maksudnya konspirasi itu kan berbagai macam hal. Ada yang soal ekonomi, politik, agama, bla 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 bla. Oh ya. Tadi ada ngomong apa? Saya tidak percaya Tuhan secara pribadi loh. Ini saya disclaimer lagi. Secara pribadi Mr. Pai ya. Ya. Tidak percaya Tuhan ya. Maksudnya tentang kepercayaan Tuhan. Ya. Saya percaya adanya Tuhan. Cuman Tuhan itu sebatas gimana konsepnya gitu. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu memiliki sifat-sifat manusia seperti cemburu gitu. Menurut saya kalau yang Tuhan yang digambarin berdasarkan based on kita itu menurut gua bullshit menurut gua. Tapi menurut gua secara pemahaman gua Tuhan yang menurut gua lebih ke beyond dari manusia itu mungkin bisa disebut Tuhan gitu. Okay. Gitu. Bukan sebuah intelijen yang ngawasin orang gitu. Oh lu gini dosa nih, enggak, menurut gua enggak. Tuh. Oke.
Tapi gue percaya ada ya Tuhan. Cuma konsepnya itu based on perspektif konsep di luar manusia. Oh, this is God gitu. Berarti kalau yang saya tangkap menurut Anda itu Tuhan itu lebih ke arah yang menciptakan Big Bang itu tadi kan, karena dia awal Ya mula kayak maksudnya kan Big Bang sistem ya itu bisa. Tiba-tiba der gitu. Bukan der Big Bang nyanyi ya, itu Anda. Itu kalau der Big Bang jadi manusia gitu ya dalam beberapa proses, bukan Big Bang nyanyi ya. Berarti kalau seperti itu, apakah ada si Tuhan yang menciptakan kehidupan di tempat lain? Maksudnya maksud Anda di tempat lain? Ya entah di planet lain atau di universe lain atau apapun itu. Anda bertanya menurut perspektif saya? Iya. Ya, masa gue nanya perspektif tukang bakso? Kan gue ngobrol sama Anda. Kalau menurut saya ada, karena kehidupan yang dimaksud itu tidak selalu berbentuk manusia. Di komet aja bisa ada yang namanya mikroba kecil. Itu kan termasuk kehidupan. Berarti ya ada dong. Gitu. Luar biasa. Mr. V Komet, ada yang ya. menambahkan? Menurut Anda, mikroba itu bukan Tuhan yang menciptakan? Anda ini pertanyaannya tendensius kepada penyerangan. Jadi saya tidak mempunyai hak untuk punya kewajiban untuk menjawab itu. Mengapa mikroba itu menurut Anda gimana? Mikroba itu bukan ciptaan Tuhan menurut saya. Anda tuh tidak memahami apa yang saya katakan. Saya kan mau percaya Tuhan. Anda itu tidak mengerti apa yang saya katakan. Coba cermati lagi setelah video dijadi. Anda putar ulang lagi kata-kata saya. Mr. V? Ya, siap Mr. P. Ya. Mr. Snoopy. What? The fuck? Mr. Snoopy. Mr. Pai. Ya. Mau nanya nih, sekarang lagi hits nih si COVID. Menurut perspektif Anda ya, bukan tukang bakso, bagaimana? COVID. Ya. Hoax? Ya COVID itu ada. Oh ada dong, mana ada hoax. Wah ada nggak ada. Kan katanya COVID itu konspirasi katanya. Bullshit, ya katanya. Apakah Anda percaya COVID itu real atau memang konspirasi menurut Anda? Anda ini bertanya selalu tendensius kepada pembodohan karakter untuk memframe karakter saya itu lebih bodoh. Ya Anda itu kurang ajar sekali sebenarnya. Jadi begini ya, Bung V ya. VCK ya, fuck. Yang beredar ya, COVID itu tidak pernah diakui, tidak ada. Tapi yang dipertanyakan kenapa ada banyak sekali menggunakan kata-kata negatif, tidak pernah diakui, tidak ada. Tinggal bilang tidak ada. Anda juga samanya. Ini Sugiarto bohong. Saya belum selesai ngomong soal dipotong. Dengarkan saya dulu ngomong ya. Baik. Yang beredar di teori konspirasi, tidak pernah disebutkan virus itu tidak ada. Tapi yang dikonspirasikan itu datanya, data kematiannya. Itu datanya yang ditambah-tambahin yang bukan karena COVID tapi dibikin seperti itu, tidak transparan. Sama katanya prosedur untuk ngetesnya itu ngaco juga katanya. Jadi lu kalau ngetes sampel itu lu nggak dibersihin dulu sampelnya, jadi langsung dikeluarin, langsung ada aja nih virus baru, harusnya tuh dibersihin dulu. Nah karena nggak dibersihin ini jadi swab test sama hasilnya juga nggak akurat gitu. Jadi yang dibilang ada itu virus sebenarnya bukan virus tapi eksosom katanya. Eksosom itu antibody yang Anda jorok sekali ya, tolong ya. Tidak ada mineralnya Anda. Oh ya, antibody yang mau melawan virus itu malah dites, diidentifikasi sebagai virus seperti itu ini. Jadi tidak pernah ada kasus orang bilang konspirasi kalau virus corona tidak ada. Anda Mr. V itu kurang ajar namanya ini. Tapi saya setuju. Sebenarnya corona itu ada, yang dikonspirasi itu datanya. Memang betul seperti itu. Tumben ada. Tapi kan sebenarnya ada tuh
Bukan sekali pintar. Sebenarnya kan IQ Anda mungkin di atas 100 kayaknya. 135 IQ gitu. Anda. Oh, terima kasih ya Mr. V. Pala Anda botak bangsat. Wah, ini bawa fisik ini tidak baik ini. Sebenarnya ya, tapi kan sebenarnya di luar konspirasi ya, kita ngomong di luar konspirasi. Sebenarnya kalau menurut lo nih, lu dipalsuin datanya negatif positif? Maksudnya? Lu nanya ke siapa? Dilebih-lebihin. Ya kalau berdua lah kira-kira menurut lu di luar konspirasi. Kalau misalkan nih kita bikin konspirasi ada terus datanya beneran dilebih-lebihin. Ya, tujuannya apa? Justru saya mau Apa nanya balik. gimana menurut Anda Pak Sugi? Justru saya mau nanya balik tadinya, bukan. Saya justru tidak tahu jawabannya. Saya dapat data, nanti saya tampilin di sini ya. Itu waktu sekarang kan lagi heboh nih di New York, di Amerika, yang Black Lives Matter itu. Tapi data dari ini mah George Floyd. Oh, yang nol. Nol. Iya. Ininya. Iya. Jadi bukan dilebih-lebihin, malah dikurang-kurangin kan kalau memang seperti itu. Atau tidak? Wah, kalau misalkan bicara Amerika, ini ada konspirasi juga ya, konspirasi dari video lain. Anda nonton video Om Deddy dah, itu ada konspirasinya kalau di Amerika itu. Om Deddy yang kepalanya kayak itu, Mr. V? Ya, kayak Mr. V, ya betul. Oke. Ya, jadi ya gue nggak tahu sih kalau di Amerika kenapa bisa begitu sih. Itu, tapi kata Om Deddy sih, kata yang sama Mardigu sih, kalau di Amerika itu yang bikinnya emang banyak banget katanya. Ntar gue bikin katanya counter deh di sini ntar ya, di awal sampai akhir gitu. Anti Trump katanya yang bikin itu anti Trump, yang bikin COVID itu anti Trump. Oh, pengen ngejatuhin Trump. Ya betul. Oke. Teorinya sih kalau misalkan tapi jangan dibikin nol, justru bagus dong. Kayak Trump yang bertanggung jawab. Enggak. Nah, kalau misalkan kita ngacu pada bener ya, kita anggap bener ya, yang bikin itu anti Trump ya, masuk akal dong berarti kalau misalkan dibilangin dibikin nol medianya, kan dia menguasai media, dia mau untuk September bulan akhir perempat kuartal ya, pemilihan lagi untuk bisa maju lagi sebagai presiden, iya kan? Berarti si anggap aja ini maksudnya anggap gitu aja ini teori konspirasi dari kalau yang bikin virus ini benar gitu. Benar kan? Ya berarti Trump Trump yang memodifikasi. Ya, dia counter. Ya, counter attack dia jadi nol gitu. Biar dia nama dia bagus lagi. Iya, bisa gitu aja. Who knows? Baiklah, tampaknya baterai laptop saya sekarat. Jadi mungkin ada yang mau tambahin terakhir mungkin Mr. V atau Mr. Pai? Kata-kata terakhir. Kayaknya Mr. V sih. Mr. V banyak menyerang saya sih kelihatannya. Silakan, mungkin masih ada sekitar 10 menit. Saya rasa Mr. Pai ini kebanyakan kebanyakan katanya. Kebanyakan bukan saya yang ngomong. Ini pemikiran orang lain. Betul. Kenapa? Nah dong, karena kita semua aja hidup berdasarkan pemikiran orang lain, iya kan? Anda gimana sih? Kita kan belajar semua dari teori-teori orang lain. Tidak ada yang menemukan diri sendiri. Anda mau menemukan rumus Pythagoras sendiri? Anda butuh berapa tahun buat maju? Anda siapa? Anda jenius. Anda siapa? Anda Dr. Rock yang di anime itu, yang pintar. Anime apa itu? Ya, lupakan. Jadi Mr. V ini kelihatannya selalu menyerang saya, Mr. V ya. Jadi konspirasi itu ada. Semua konspirasi itu benar. Wah, ini beda loh. Ada pertanyaan konspirasi ada sama konspirasi benar tuh dua konteks yang berbeda ya. Ada itu belum tentu benar ya. Kalau benar itu sudah pasti ada. Dasar VCK, Mr. VCK. VCK, fucat. Baik, sekian dulu ya. Terima kasih waktunya untuk Bapak-bapak. Halo guys, jadi kita kemarin ini gak sempat bikin ending karena baterai gua habis lagi itu.
Thank you banget buat kalian yang nonton sejauh ini. Thank you banget. Gue sangat-sangat berterima kasih. Jangan lupa di like, juga di share, juga di subscribe kalau emang kalian suka, karena itu bakal bikin gue lebih semangat bikin konten yang lebih baik lagi ke depannya untuk menghibur kalian. Oke, segitu dulu aja. So, goodbye for now and be good. Bye bye.